Shalom, salam sejahtera buat kita semua sidang jemaat Tuhan yang dikasihi. Ya dimanapun kita berada, baik kita di tempat kerja maupun kita yang boleh bersama-sama dengan keluarga kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama mengangkat syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku. Mari kita berdoa. Tiada berkesudahan kasih setiamu selalu baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengangkat syukur kami mengangkat pujian kami kepadamu, menandai penyertaanmu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami sehingga kami dapat memperlakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu, Ibu Pendeta, Tuhan perlengkapi sehingga ia boleh berkata-kata menyampaikan firman-Mu seturut dengan kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap membaca dan merenungkannya. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini dari Daniel pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Daniel pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaan itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menuntun firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serbu abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepadamu hamba-hambamu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami,
ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberitakannya kepada kami dengan perantaran para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suaramu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintahkan kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit. Seperti di Yerusalem, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Amin. Iya, aku mengaku. Yo, kuakumu. Ini sebuah judul Bapak Ibu Saudara yang mau mengarahkan kita untuk memahami, pernah enggak kita berkata begitu ketika kita berada pada sebuah kesalahan. Saudara-saudara, dalam kalender gerejawi hari ini kita berada pada hari Rabu Abu. Atau kita mulai dengan minggu Prapaskah, 40 hari ke depan untuk memasuki Paskah. Soal yang namanya mengaku kesalahan, sebenarnya bahwa itu wajib bagi setiap orang. Mengapa saudara? Karena memang kita semua pernah bersalah. Kita pernah bersalah, kita berada hidup dalam kesalahan. Lalu kalau kita tidak pernah mengakui kesalahan kita, apa akibatnya? Sesungguhnya saudara-saudara, kalau kita jujur, kalau kita tidak mengakuinya, selalu ada perasaan bersalah, ada selalu perasaan berdosa yang tersimpan di dalam hati. Tapi kalau kita mengakuinya, saudara-saudara, di hadapan Tuhan, membuat kita lega, membuat kita merasa nyaman. Yang penting bahwa dengan penuh kesungguhan kita sampaikan pengakuan kita itu kepada Tuhan. Ya, sekarang ketika ada pembinaan orang yang mau memasuki pernikahan, apa kunci kebahagiaanmu? Lalu dia mengatakan, saya akan membiasakan 3 hal Bu Pendeta. Apa? Maaf, minta tolong, dan terima kasih. Akan membiasakan kata-kata itu. Saya bilang oke lah. Itu bagian dari wujud ketaatanmu kepada Tuhan. Dan memang kunci bahagia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Bukti bahwa kita takut kepada Tuhan adalah kalau kita mampu untuk meminta maaf, ketika kita mampu untuk meminta tolong dalam artian kita merasa kita tidak mampu sendiri, lalu berterima kasih, lebih daripada itu mengucap syukur kepada Tuhan. Daniel, saudara-saudara, dalam pembuangan di kota Babel bersama dengan umat Israel, dia datang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Bukan asal-asal saudara, koyo, kuakui mau tu salahku toh. Tidak saudara. Daniel datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa itu melalui puasa. Dia berpuasa, dia sungguh-sungguh. Apakah Daniel punya dosa sendiri? Tidak. Bukan cuma dia mau minta ampun kepada Tuhan, tapi bangsa Israel. Tuhan itu adil. Dia sudah mengingatkan kalau tidak kamu akan mendapat hukuman. Tapi umat kesayangan Tuhan. Ingat renungan kita di hari Senin? Bahwa umat kesayangan Tuhan tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Akhirnya keadilan Tuhan nyata. Mereka dihukum
mereka dibuang ke Babel. Saudara-saudara, Daniel dengan kusuk datang kepada Tuhan menyampaikan isi hati tentang kehidupan bangsa Israel yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan dalam penyesalan. Dan dia tahu, saudara, bahwa walaupun mereka berada di pembuangan sekarang ini, dia tetap datang tersungkur di hadapan Tuhan, minta ampun. Mengapa? Mengapa Daniel datang tersungkur di hadapan Tuhan sampai berpuasa? Karena dia tahu Allah itu Allah yang adil, tapi juga Allah yang penuh kasih setia. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan janji-janjinya. Dan karena itu dia berpegang pada perintah Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Memasuki Minggu Prapaskah, Rabu Abu, sesungguhnya bahwa belum terlambat, saudara, untuk kita datang membawa kehidupan kita untuk bertobat di hadapan Tuhan. Ada beban berat, mungkin kita menyimpan kebencian mungkin kepada saudara kita, tetangga kita, atau siapa. Hari ini mari lepaskan itu. Lepaskan pengampunan saudara, lalu minta ampun kepada Tuhan, supaya kita menjalani hidup ini dengan lega. Percayalah saudara bahwa Allah akan memberi kelegaan kepada kita ketika kita mengakui kelemahan kita di hadapannya. Kita lemah, saudara. Dan karena itu kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan yang kita percayai itu Allah yang begitu penuh kasih. Dan karena itulah, mari selagi masih ada waktu, mari kita hidup baru, mari kita bertobat. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Dan semoga Tuhan menolong kita untuk hidup baru, hidup dalam pertobatan. Amin. Iya, kita bersyukur kembali kita boleh disegarkan oleh firman Tuhan. Saya dan Bapak Ibu semua kita tahu kita pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tapi satu hal, mari kita datang bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Dia Bapa yang pengasih akan mengampuni kesalahan kita. Bertobatlah dan baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Kita tunggukan dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Bapa, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa kita berdoa. Sungguh kami menyadari Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami ini banyak hal yang kami katakan, yang kami ucapkan, yang kami pikirkan menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Seringkali kami jauh dari hadirat-Mu Tuhan. Ampuni kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Ada banyak perbuatan-perbuatan yang sungguh menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan, baharui kehidupan kami. Di malam ini kami datang membawa kehidupan kami semua. Kiranya Tuhan mau nilik keberadaan hidup kami.
Tuhan tolong, Tuhan tuntun kami. Sehingga kami terus berjalan pada jalan-Mu. Dan di setiap pergumulan hidup anak-anak-Mu, kiranya Tuhan Engkau yang akan menjadikan mereka pemenang. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan, setiap usaha yang Tuhan perkenankan mereka lakukan. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, menolong kami semua. Saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh karena penyakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami bersukacita bersama dengan saudara kami Iwan Boro atas ulang tahun yang ke-24 tahun, anak kekasih Atlan Prayudi Saputra yang ke-13 tahun. Tuhan, kami menaikkan sukacita kami bersama kedua kekasih kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami terus membawa pemerintah kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, sehingga mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam penanganan situasi saat ini. Kami rindu Tuhan, pulihkan kondisi bangsa kami. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami Tuhan. Sehingga damai dan sejahtera akan terus kami nikmati. Kami akan memasuki minggu Prapaskah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami makna dari semua itu. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa kami pada malam ini. Pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, demikian renungan kita pada saat ini. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.